Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat berkumpul yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Sri Nur Hayati, yaitu insyaallah juga nanti akan menjadi guru penggerak yang ada di angkatan 9. Salawat serta salam marilah kita lanjutkan hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu memberikan syafaatnya untuk kita semua. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita membaca Al-Kitab, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Penjaringan 01, yaitu Ibu Elsi, dan yang kami hormati pula yaitu Bapak pengawas kita, pengawas TK Negeri Penjaringan, yaitu Bapak Abdurrahman. Semoga beliau selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu membersamai kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah TK Negeri Penjaringan 01, yaitu Ibu Ersi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengawas kita, pengawas Kecamatan Penjaringan, yaitu Bapak Abdurrahman SPD. Yang saya hormati Dewan Guru TK Negeri Penjaringan 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama kumpul untuk melaksanakan salah satu kegiatan dari tugas CGP atau calon guru penggerak kita, Ibu Sri Nur Hayati, CGP angkatan ke-9. Salam dan salam selalu kita panjatkan kepada keharibaan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Bapak pengawas dan Dewan Guru, hari ini kita bersama-sama untuk membahas tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah untuk kegiatan ini yaitu sangat mulia tujuannya, yaitu menumbuhkan karakter anak. Sebetulnya untuk kegiatan sehari-hari kita sudah menerapkan, ya, seperti kegiatan salam, sapa, ya, 5S, kemudian juga kegiatan apa lagi seperti upacara bendera, kegiatan doa sebelum makan atau berdoa sesudah makan, dan kegiatan semuanya dimulai dengan berdoa. Kemudian perilaku-perilaku yang baik itu salah satu dari budaya positif. Namun dengan adanya pengarah atau penyampaian dari Ibu Sri Nur Hayati nanti, kita akan mendapatkan lebih luas tentang budaya positif yang sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini, yang mana ini adalah ajang untuk menambah
menambah wawasan kita dan akhirnya akan berimbas kepada pembelajaran kita kesehariannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat dilaksanakan lebih optimal lagi pada kegiatan pembelajaran di TK Negeri Penjaringan. Dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga sukses untuk pelaksanaan kegiatan bukti nyata atau aksi nyata kegiatan diseminasi budaya positif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Elsi selaku Kepala TK Negeri Penjaringan 01 atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tuliman. Kepada beliau kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan TK Negeri Penjaringan 01 beserta guru-guru dan karyawan, alhamdulillah puji syukur kita menjalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Insya Allah pada hari ini, pada kesempatan saat ini, saya diminta untuk mengucapkan mengisi sambutan terkait dengan kegiatan aksi nyata guru penggerak ya Bu ya. Nah, alhamdulillah, jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang positif saja tentunya, sebagaimana sambutan yang diharapkan adalah diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif seperti apa? Kalau belum tahu nanti cari di Google, buka PMM-nya Bapak Ibu ya. Yang pasti dalam kesempatan ini saya bisa memberikan doa, harapan dan motivasi. Semoga Ibu Sri Nurhayati yang saat ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, secara tertib, runtut, lancar, jangan ada dilewati, supaya nanti betul-betul setelah selesai pelatihan menjadi guru penggerak, Ibu akan menggerakkan teman-teman guru di sekolah ini khususnya, dan juga akan menggerakkan semangatnya dalam dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Penjaringan sebagai sekolah-sekolah kelas di sekitar. Oleh karena itu, pesan saya, cermati, ikuti latihan ini dengan sebaik-baiknya. Harus rajin dan banyak membaca, terutama yang terkait dengan kegiatan sekolah penggerak ini. Guru penggerak harus menguasai kurikulum. Guru penggerak harus menguasai materi-materi yang akan nantinya sebagai bahan ajar maupun yang juga mungkin bisa di-share atau dibagikan kepada teman-teman guru. Itu saja saran positif Bapak doakan semoga sehat selalu dan semangat juga buat Ibu selaku kepala sekolahnya. Berbahagialah, tidak semua sekolah bisa ikut gurunya jadi guru penggerak. Nanti usul ibunya menjadi kepala sekolah penggerak. Dan insya Allah temannya nanti ikut menjadi guru penggerak semuanya. Itu saja. Selamat berlatih, semoga sukses dan berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua sambutan telah kita ikuti bersama, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah
Rekan Negeri Penjaringan 01 dan pengawas Kecamatan Penjaringan. Terima kasih Bapak Budiman. Semoga apa yang beliau katakan menjadikan motivasi untuk kita semua, penyemangat untuk kita semua, penyemangat kita untuk terus menggali ilmu dari manapun. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Nurhayati tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Negeri Penjaringan, Ibu Esi Supriyadi atas kehadirannya, dan juga terima kasih tadi untuk Bapak Pengawas yang ada monitoring di tempat yang lain. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk di sini. Baik, saya di sini akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif, di mana modul 1.4 ini harus diimplementasikan di sekolah dan juga harus dijelaskan ke teman-teman semuanya. Baik, sebelum memulai paparan selanjutnya, kita akan olahraga dulu ya. Ya, teman-teman boleh berdiri semuanya.
Baik, diskriminasi budaya positif hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang pertama adalah mengenai ada teka-teki dulu. Nah, tebak-tebakan. Di sini ada A sama M ditambah balon, tapi A-nya diganti, berarti lonnya doang. Nah, kira-kira ini nama kota di Indonesia. Siapa yang bisa tebak? Kota apa ya kira-kira? Iya betul, Ibu Elsi. Tepuk tangan untuk Ibu Elsi. Ini adalah nama kota Ambon. Sesuai dengan nama tiga Ambon. Ya, yang selanjutnya adalah latar belakang budaya positif di sini adalah sangat penting untuk dikembangkan pada anak usia dini. Kenapa? Karena anak usia dini adalah masa fondasi, sehingga perlu menanamkan nilai positif dan karakter untuk anak. Yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di dalam dan sekolah, sehingga terbentuk karakter positif pada diri siswa melalui keyakinan kelas. Yang kedua adalah pengimbasan kepada rekan sejawat mengenai budaya positif. Yang ketiga adalah tolak ukur. Nah, tolak ukur yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan oleh guru dan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan adalah satu, yang pertama, saya meminta izin ibu kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya adalah, kita sebelum mulai materi, kita akan praktek dulu ya. Ya, boleh ada yang maju, di versi boleh maju ke depan sama siapa? Bu Ani atau siapa yang siap? Bu Ida, Bu Is atau Bu Ipa? Saya minta 2 orang. Silakan. Yang mereka, ya, di sini adalah cobalah buka. Nah, di sini ada Ibu Elsi dan Ibu Ida. Ibu Elsi membuka tangannya, kemudian membayangkan kalau itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali menurut ibu. Nah, kira-kira apa tuh yang sangat berharganya? Kemudian sesuatu itu ibu genggam dengan sekuat tenaga, karena sesuatu itu sangat penting sekali untuk kehidupan ibu. Nah, Ibu Ida ini berusaha untuk membuka genggaman tangannya Ibu Elsi dengan cara boleh dengan membujuk, memarahi, menggoda, bahkan menawarinya dengan uang supaya tangan Ibu Elsi ini terbuka. Nah, kira-kira kita praktekkan ya, apa yang akan terjadi sama Bu Elsi? Apa Bu Elsi mau melepaskan genggaman tangan yang sangat begitu berharga, sesuatu yang ada di tangannya, atau itu tetap kekeh? Nah, coba kita buktikan untuk Ibu Elsi dan Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Ya, boleh. Hanya boleh nanti kamu genggaman tangannya. Tidak boleh. Kenapa Bu? Jangan. Nanti aku ganti deh Bu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Bener Bu, aku tahu ini genggaman Bu apa sih? Tidak boleh ya, Tuhan saya. Yang sangat berharga itu saya. Nanti kalau tahu diambil. Tapi aku mau tahu banget Bu, ini isinya apa sih Bu? Tetap tidak boleh, Bu. Tetap Bu tidak boleh.
terima kasih. Ternyata Ibu Elsi tetap kekeh mempertahankan barang berharga yang Ibu Elsi pegang. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Elsi, kenapa Ibu sangat kekeh dengan pendiriannya dan barang berharga yang dipegang Ibu itu sampai Bu Ida memohon, menggelitik, tapi tetap Ibunya kekeh tidak membukukannya. Ya, saya akan tanyakan kepada Ibu Elsi. Kenapa Bu? Karena yang saya pegang ini adalah sesuatu yang sangat bangga untuk diri saya. Jadi tidak boleh atau tidak akan saya limpahkan ke orang lain. Iya, betul. Terima kasih Ibu Elsi dan Bu Ida. Tepuk tangan. Ya, Ibu Elsi itu ibarat kata guru, dan genggaman tadi yang dipegang tangannya itu adalah seorang murid. Jadi Ibu Elsi itu tetap memegangnya, walaupun di luar banyak intimidasi, banyak provokasi, banyak apa ya, ada yang mau menghancurkan ini itu muridnya begini-begini. Tapi Ibu Elsi sebagai seorang guru itu tetap kuat pendiriannya. Kenapa? Karena Ibu Elsi sebagai guru itu adalah pemegang kontrol. Jadi mau dibawa kemana murid kita itu adalah kewajiban sebagai seorang guru dan wali kelasnya. Kita membawa murid kita kemana nih arahnya? Mau menjadi lebih baik atau lebih buruk kah? Atau misalnya pintar hanya cerdas otaknya saja? Atau yang bagus karakternya? Nah, itu semua adalah ada di tangan Ibu Elsi. Dengan kata lain, ada di tangan seorang pendidik. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan yang pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepalatan. Nah, tadi Bu Elsi tetap bertahan untuk menutup kepala tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, siapa tadi yang memegang kontrolnya? Ya, Ibu Elsi sebagai seorang pendidik dengan segala cara membuka kepala tangannya oleh Ibu Ida, tapi tetap berpendirian. Nah, kenapa? Karena jawabannya betul tadi kata Ibu Elsi. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan saat ini. Terus kemudian mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar, dari lingkungan, atau dari yang lain? Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah tidak, Bu? Kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, pernah nggak, Bu? Alhamdulillah. Terus, nah di sini adalah makna disiplinnya yang tadi adalah apa kata disiplin itu maknanya? Nah, di sini banyak yang mengaitkan disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau anak diberikan hukuman itu pasti anaknya disiplin. Itu tidak, Bu? Iya. Selama ini paradigmanya seperti itu. Alhamdulillah guru TK di sini tidak ada yang seperti itu. Insya Allah. Nah, jadi disiplin itu bukan harus dihukum ya, tapi tujuannya kita di sini untuk disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dirinya, bukan eksplisit. Nah, disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga Dian Dosen adalah yang mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai mulianya itu apa? Nilai yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua
kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima kreatif. Kita ada nyanyinya ya? Kemarin Pipa yang sering nyanyi-nyanyi itu di depan. Gimana nyanyinya? Baik, Pipa boleh maju memimpin temannya? Saya semangat. Gimana nyanyi profil pelajar Pancasilanya? Ayo teman-teman kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Semangat ya. Satu, dua, tiga. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan nalar kritis. Terima kasih Bu Ipa. Terima kasih teman-teman. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah akhlak-akhlak mulia yang harus diterapkan pada anak-anak kita Bu. Satu kegiatan bisa mencakup semuanya ya. Seperti main golok, kita bisa mendatangkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Kita bertanya, balok ini terbuat dari kayu. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Dari mana kita mengambil kegiatan mandiri dari bermain balok? Dengan cara membangun balok itu menyusunnya sendiri. Nah itu kan sudah belajar mandiri. Nah yang kedua bernalar kritis. Anak itu akan berpikir kritis. Aku kira-kira balok ini mau dibuat apa ya? Apa gedung? Apa misalnya tembakan? Atau misalnya mobil, ya, istana, banyak juga yang lain. Nah, berkebinekaan global dari perbedaan teman-teman yang membuat di situ belajar kita saling menghargai. Bergotong royongnya bisa didapat tidak dari bermain balok? Bisa. Kita bersama-sama merapikan mainan baloknya, kemudian ditaruh di tempatnya semula dengan cara bergotong royong. Nah, kreatifnya dapat tidak Bu? Dapat. Dari apa? Dengan cara ya membangun balok tadi menjadi sebuah bentuk hasil karya. Itu namanya kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, di sini menurut Dian Negosan dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, di mana yang ketiga ini adalah mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, selanjutnya adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini disebutnya identitas gagal Bu. Kenapa? Karena di sini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan buat anak. Jadi ketika kita menghukum anak itu sangat menyakitkan untuk anak kita. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Yang kedua, kalau hukuman anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi anak nyaman untuk jangka waktu yang. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman korbannya adalah tidak mendapat keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman anak akan tersakiti, konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi anak akan mendapatkan penguatan. Nah, perilaku agresifnya meningkat kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalahnya bisa terpecahkan. Nah, kalau
awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya lakukan. Jadi anak nanti akan dapat hukuman. Tapi kalau itu sih, apakah hal ini sesungguhnya apa yang kamu ingin lakukan? Jadi kita kembalikan lagi ke anak. Jadi anak merasa nyaman. Nah, kemudian kalau hukuman modelnya itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon, terus restitusi teori kontrol. Hukuman mendorong dan menyalahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Next, nah ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah, anak tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi sudah disepakati antara murid dengan guru. Kalau restitusi, proses kolaborasi yang mengarahkan murid untuk mencari solusi. Kira-kira teman-teman pilih yang mana untuk anak murid? Iya, betul. Restitusi ya Bu. Kita belajar bersama di sini bersama-sama. Kita memulai menjadi lebih baik lagi dalam mendidik kita. Itu melalui restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Itu adalah peraturan. Nah, pasti jawaban kita untuk apa, Bu? Untuk keselamatan. Apa Bu Ani? Nah, yang kedua, kenapa kita harus menggunakan masker? Untuk kesehatan. Nah, dengan keselamatan dan kesehatan ini merupakan suatu keyakinan. Nah, kita yakin kalau kita pakai helm pasti kita selamat. Nah, kita yakin kalau kita pakai masker pasti kita akan sehat. Itu adalah yang dinamakan keyakinan. Nah, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar membantu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kemudian, ini cara membuat keyakinan kelas. Nanti saya akan bagikan kertas untuk Ibu, yaitu cara pertama adalah yang pertama kita akan membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan universal itu yang tadi ya Bu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Terus keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Yang penting diingat dan dipahami. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Di sini ada kalimat negatif. Kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas. Nah, kalimat positifnya adalah juga keyakinan kelasnya adalah berjalanlah di kelas. Jadi contohnya seperti itu ya Bu. Seperti kemarin kata Bu Esi, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya adalah iya betul, membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kebebasan. Kira-kira Ibu Esi pilih yang mana Bu yang lebih cenderung untuk Ibu? Kebutuhan dasar yang
bertahan hidup. Kalau Ibu Ida? Kasih sayang dan rasa diterima. Asik. Kasih sayang dan rasa diterima. Bu Is? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Ibu Esi dan Ibu Ani adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan Bu Is dan Bu Ida adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa alasannya Ibu Esi memilih untuk bertahan hidup? Kita tanya sama Ibu Esi. Kenapa Ibu alasannya memilih untuk bertahan hidup? Dalam dasarnya manusia sebelum kebutuhan yang lain kita upayakan dapat bertahan hidup, yaitu dengan memenuhi kebutuhan yang dasar, artinya kebutuhan yang pokok. Baik, terima kasih Ibu. Bu Ani, kenapa alasannya memilih kebutuhan? Ya, saya mengenal Tuhan hidup dan hidup. Ya, saya kan mau hidup apa? Ya, saya memenuhi kebutuhan hidup saya dulu, baru secara interaksi saya bisa bertahan. Lalu yang kedua saya harus membutuhkan kasih sayang dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Ani. Ibu Ida, kenapa memilih kasih sayang dan rasa diterima? Karena kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia itu ya harus dikasih dan disayang, dan juga ada butuhnya diterima oleh lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida. Ibu Is, kenapa memilih kasih sayang dan diterima? Pada dasarnya semua manusia ingin diberikan kasih sayang dan merasa diterima di lingkungan atau di tempat di mana dia menetap. Iya, betul. Semuanya adalah betul, karena setiap pribadi dan setiap orang adalah yang tahu adalah diri kita, kebutuhan apa yang kita penuhi. Kalau saya pribadi kesenangan, Bu. Kenapa? Karena kita kan sudah bekerja, Bu. Kita berhak bersenang-senang, traveling, shopping, terus apa lagi ya? Banyak lagi lah yang lainnya, healing gitu. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, anak kita juga sama. Jika kasih sayangnya tidak dipenuhi di rumah, maka dia akan mencari kasih sayangnya di sekolah, Bu, lewat ibu guru, dengan cara memberantakin mainan, iseng sama temannya, dan itu dia mencari perhatian kita, ibu gurunya. Kenapa? Karena kurang kasih sayang di rumahnya. Seperti itu ya, Bu. Nah, di sini ada contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang. Tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada suara. Gak seru jadinya. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa, Bu? Yang tidak terpenuhi oleh anak. Kesenangan dan kebebasan. Nah, kesenangan dan kebebasan. Kenapa? Karena anak ini merasa tidak bebas dan juga tidak bahagia. Kan dibilang, jadinya nggak seru. Nah, jadi anak itu merasa tidak senang. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kebutuhan apa? Kira-kira Bu yang belum terpenuhi? Iya, kasih sayang. Terus yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma begitu-begitu aja, dengerin ibu guru terus. Nah, itu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Ya, kesenangan dan kebebasan. Kebebasan ya, Bu, karena anak merasa tidak bebas, jenuh kalau belajar itu aja di dalam kelas aja. Sekali-kali kita boleh belajar di luar kelas. Seperti kegiatan P5 kemarin kita belajar di luar kelas. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, selama ini kita sebagai apa, Bu? Posisinya apa? Ada yang sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak yang telat diomelin. Kenapa sih
Jadi anak itu selalu kita awasin. Kalau misalnya anak datangnya terlambat, pasti ditanya. Kalau kamu terlambat berarti konsekuensinya apa? Nah itu adalah memantau. Nah yang terakhir ini adalah yang paling ideal sebagai manajer. Manajer itu kita memperbaiki kesalahan anak, tapi dengan menanyakan ke anak tentang keyakinan apa yang dilakukannya itu salah dan apa yang harus diperbaiki. Nah, di sini adalah tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ya, next. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3. 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, nah ini adalah yang dinamakan segitiga restitusi. Ketika anak kita di dalam kelas mempunyai suatu masalah dengan temannya, kita jangan langsung ngejudge, ngomeli, tapi kita tanyakan dulu melalui segitiga restitusi ini. Kita tanyakan validasi tindakannya yang salah, kenapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas, menanyakan apa alasannya melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa yang dilakukan bila kita salah itu harus bagaimana? Itu adalah menanyakan suatu keyakinan. Next, selanjutnya, nah ini adalah Michelle. Kenapa tadi Michelle cemberut di kelas saya? Oh, betul Tias, bukunya Mbak Tias. Ya, tapi Bu Sri tanya dulu sama Tias ya. Tias numpain airnya sengaja atau tidak? Oh, air minumnya siapa yang bocor? Hah? Oh, air minum Tias bocor. Terus? Oh, udah bobon. tapi tidak sengaja atau disengaja? Oh, tidak sengaja katanya Michelle. Tadi kata Tias, air minumnya Tias bocor, jadi tidak sengaja kena bukunya Michelle, jadinya basah. Nah, tapi Tias itu tadi salah apa tidak? Tadi sudah kena bukunya Michelle. Oh, habis kena bukunya Michelle kena buku Tias juga. Udah, nggak apa-apa. Sekarang Tias, kalau Tias tidak sengaja air minumnya bocor, Tias harus ngapain sama Michelle? Iya, terus kalau di kelas juga tidak boleh apa ya? Harus saling, iya, saling menyayangi. Coba gimana minta maafnya sama Michelle? Iya, di situ saling sayangnya gimana? Nah, iya, sudah dimaafin ya Michelle. Nah, itu adalah salah satu contoh segitiga saya terapkan di sekolah. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Untuk validasi masalahnya seperti apa, keyakinannya seperti apa, dan kemudian segitiga restitusinya itu yang muncul di situ sudah benar apa belum? Saya minta pendapatnya Bu Ida ya. Dari contoh tadi, cerita dan pengalaman yang Bapak katakan tadi, segitiga
udah dia kan dia numpahin airnya, cuma nggak sengaja numpahinnya, tapi cuma Michelle nggak terima kan. Nah, tapi kan udah dia sudah meyakinkan dirinya kalau dia itu nggak sengaja menumpahkan. Akhirnya dia kan meminta maaf dan Michelle juga menerima maaf dari dia. Betul kan? Sedih. Terharu ya Bu ya. Iya betul. Alhamdulillah tadi segitiga restitusinya sudah dapat. Dan insya Allah nanti teman-teman bisa menerapkannya di kelas ya Bu ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga baru menemukannya di calon guru penggerak ini di modul 1.4. Oh ternyata selama ini kan kita kalau misalnya ada anak itu kita panggil hanya sepihak yang ditanya. Nah yang sepihaknya ini kita nggak menanyakan lewat segitiga restitusi, biasa saja. Nah sebetulnya sudah kita terapkan, cuman belum lebih tertib aja urutannya, belum maksimal betul itu. Nah sekarang saya meminta teman-teman untuk membuat keyakinan kelas, mencoba membuat keyakinan kelas untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Saya akan membagikan kertas dan ibu nanti mengisi kertasnya, kemudian nanti ditempel di teropong umum di sebelah kiri. Dan nanti saya akan meminta 2 orang untuk membacanya. Buat keyakinan di kelasnya yang mau dibikin apa aja boleh. Tidak terlalu banyak, mudah diingat oleh anak dan mudah dipahami oleh anak. Nah, contohnya tadi kan jangan membuang sampah sembarangan, berarti artinya menjaga kebersihan. Jangan berlari di kelas, berarti kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas. Jadi kita menghindari kata jangan dan tidak. Ya, silakan teman-teman untuk menulis. Iya. Tiga boleh? Boleh. Yang sudah boleh ditempel di atas saja Bu Is, kurang ke atas, ya ditutup. Nah,
Sekalian Ibu Esi dibacakan keyakinan kelasnya. Kita semuanya baca aja ya, biar tahu keyakinan kelas. Nah nanti keyakinan kelasnya yang kita sepakati kita bikin di kelas, Bu. Dapat masukan dari pertama-tama sejauh. Ya, saya coba saya buat keyakinan kelas ada 4. Mungkin dari 4 ini salah satunya ada yang benar. Saya coba dulu. Keyakinan kelas 1, memberi salam jika masuk ruangan. 2, jaga kebersihan kelas. 3, berkata dengan suara rendah, artinya tidak teriak-teriak. 4, gunakan kata ajaib dengan benar. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esi. Tepuk tangan untuk Bu Esi. Ya. Selanjutnya adalah yang akan membacakan adalah ini keyakinan kelas dari kelas B2. Silakan. Oh B2 saya ya. B2 saya wakilin. Bu Ani B3 dari kelas B. Ayo nanti dibacakan oleh Bu Ani. Keyakinan kelas seperti apakah yang Bu Ani buat? Ya, sebelumnya di kelas saya setelah memulai kegiatan, saya membuat keyakinan dulu kepada anak-anak, yaitu sebelum masuk mengucapkan salam dan sebelum dan sesudah kegiatan berdoa terlebih dahulu, datang tepat waktu, berjalan di dalam kelas, jadi tidak berlebihan, bersuara lembut dengan jelas, tidak berteriak, saling sayang menyayangi, tidak saling mengejek, lalu buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani dari kelas B3. Selanjutnya Ibu Ida dari kelas B4. Keyakinan kelas seperti apakah yang Bu Ida buat? Ya, terima kasih Bu Sri. Di sini saya sebenarnya ada banyak saya ambil yang 3 aja intinya ya. Yang pertama itu berdoalah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, sayangilah teman. Yang ketiga, rapikanlah alat-alat tulismu dan masukkanlah ke dalam kelas. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya dari kelas Ibu Ipa A1, keyakinan kelasnya yang Ibu Ipa buat seperti apa? Kasih kalau saya kan karena masih motivasi jadinya bikin yang gampang aja deh. Itu makan sambil duduk, kadang-kadang ada yang lari di jalan, terus berdoa sebelum makan, terus berbaris sebelum masuk kelas, minta maaf jika punya salah. Itu saja.
Ibu IPA. Selanjutnya dari kelas Ibu Is, kelas A2. Keinginan kelas apa kira-kira yang Ibu Is buat untuk kelas A2? Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Dari kelas A2 keyakinan kelasnya, 1. Berdoa sebelum dan sudah belajar. 2. Bertanggung jawab setelah bermain permainan yang ada di dalam kelas harus dirapikan kembali setelah bermain. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Is. Ya, selanjutnya saya akan membacakan untuk kelasnya Bu Sukma. Karena Bu Sukma membantu saya merekam. Keinginan kelas B1. Yang pertama, simpan sepatu di tempatnya. Yang kedua, ucapkan salam sebelum masuk kelas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, saling sayang dengan teman. Yang kelima, berbagi dengan teman. Yang keenam, rapikan mainan dengan baik. Yang ketujuh, berdoa. Nah, terima kasih teman-teman hebat semuanya. Alhamdulillah sudah bikin keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing dan sudah bisa menerapkan. Kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke. Ya baik. Terima kasih teman-teman. Sekian paparan dari saya. Semoga ilmunya bisa didapatkan teman-teman atau nanti kita bisa sharing sama-sama. Saya tidak maksud menggurui di sini ya Bu. Saya hanya mengamalkan apa yang saya dapatkan. Insya Allah nanti bertahap semua yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak nanti semua materi modul-modulnya serta ilmunya akan saya kasih. Terima kasih. Sebelumnya apakah ada tanggapan dan pertanyaan dari ibu guru semuanya? Silakan. Saya mau bertanya, sebaiknya keyakinan kelas yang dibuat oleh guru di kelas itu sebaiknya banyak atau sedikit atau ada beberapa poin. Terima kasih. Terima kasih Bu Is. Sebaiknya keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas adalah tidak perlu banyak, sedikit tapi mudah dipahami dan itu dibuat berdasarkan keyakinan anak. Jadi tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting anak ingat saja itu sudah menerapkan. Ya betul. Ingat dan dijalankan. Bergerak dan menggerakkan istilahnya. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Is. Selanjutnya ada bertanya lagi atau memberi tanggapan? Tidak ada, cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya untuk hari ini. Sekian paparan dari saya. Semoga apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak ini dapat diterapkan di semua kelas. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sukma sebagai moderatornya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah yang telah dipaparkan oleh Ibu Sri Nurhayati. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa kita terapkan di kelas kita, terutama yang tentang hukuman ya Bu. Makanya kita jangan sering menghukum, tapi kita harus apa Bu selain hukuman? Ya, tadi kan ada 3 hukuman yang ya kita jauhkan yang namanya hukuman, karena hukuman itu akan terekam, akan diingat selalu oleh anak-anak kita. Jadi kita lebih baik mengambil yang baik, mencari solusi untuk anak-anak agar mereka juga nanti kedepannya akan menjalankan kehidupannya juga dengan baik. Yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Di sini kita juga akan mengetahui
seberapa apa maksudnya seberapa yang anak terapkan di kelas itu apakah memang sudah dilaksanakan atau belum. Itu utamanya kita menerapkan tentang keyakinan kelas. Tetap semangat teman-teman semua untuk kedepannya menjadikan TK kita menjadi kurikulum apa sih, kurikulum berubah atau kurikulum Merdeka berubah. ya, merdeka belajar mandiri